Tekanan belum reda, dan justru semakin nyata. Di tengah ketidakpastian cuaca, sirkuit yang masih asing, serta ekspektasi tinggi terhadap Ducati, satu nama kembali muncul sebagai penantang serius, Marc Marquez. Alih-alih tenggelam dalam adaptasi, Marc Marquez justru menegaskan eksistensinya dengan cara yang paling berbahaya, konsisten di garis depan. Pada sesi praktis MotoGP Brasil 2026, pembalap andalan Ducati itu berhasil mengamankan posisi tercepat kedua. Hasil yang sekilas terlihat sederhana, namun dalam konteks yang lebih dalam, justru mengirimkan pesan kuat ke seluruh rival. Marc Marquez tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi, bahkan di sirkuit baru sekalipun. Sirkuit Brasil yang baru masuk kalender MotoGP musim 2026 menghadirkan tantangan unik. Permukaan lintasan yang belum sepenuhnya rubbered in, ditambah cuaca yang berubah-ubah, mulai dari mendung hingga hujan ringan, membuat sesi praktis menjadi sangat tricky bagi para pembalap. Namun di tengah kondisi tersebut, Marc Marquez justru tampil stabil. Ia mampu menjaga ritme, membaca grip lintasan dengan presisi, dan memaksimalkan setiap lap tanpa melakukan kesalahan berarti. Ini bukan sekedar soal kecepatan satu lap, melainkan kemampuan membaca situasi yang terus berubah. Sebuah kualitas yang selama ini menjadi ciri khasnya. Bos Ducati, Luigi Gigi Dall'Igna, tidak menyembunyikan rasa puasnya terhadap performa Marc Marquez. Dalam pernyataannya, ia menyoroti bukan hanya hasil akhir, tetapi bagaimana cara Marc Marquez mencapainya. Ini bukan sesi yang mudah untuk siapapun. Trek baru, kondisi cuaca yang tidak stabil, dan tingkat grip yang terus berubah. Tapi Marc menunjukkan sesuatu yang sangat penting, konsistensi, ujar Dall'Igna. Ia juga menegaskan bahwa posisi kedua di sesi praktis bukan sekedar angka di klasemen waktu. Lebih dari itu, ini adalah indikator kesiapan mental dan teknis seorang Marquez dalam menghadapi akhir pekan balapan. Dia tidak memaksakan diri secara berlebihan, tapi tetap cepat. Itu kombinasi yang sangat berbahaya bagi para rival. Tambahnya, jika ada satu hal yang membuat pedok mulai waspada, itu adalah kecepatan adaptasi Marc Marquez. Banyak pembalap masih terlihat mencari setelan ideal, terutama dalam kondisi lintasan yang belum konsisten. Namun Marc Marquez tampak sudah menemukan feeling yang tepat dengan motornya. Keunggulan ini menjadi krusial, mengingat sesi praktis seringkali menjadi fondasi utama untuk menentukan arah setup di kualifikasi dan balapan. Dalam beberapa sektor, Marc Marquez bahkan sempat mencatatkan waktu terbaik, menunjukkan bahwa potensinya belum sepenuhnya keluar. Posisi kedua bisa jadi hanyalah permukaan dari performa sesungguhnya. Yang membuat performa ini semakin signifikan adalah latar belakangnya. Setelah hasil yang kurang ideal di seri sebelumnya, banyak pihak mempertanyakan apakah Marquez benar-benar sudah berada di level terbaiknya bersama Ducati. Namun sesi praktis di Brasil memberikan jawaban yang tegas. Ini bukan kebangkitan instan, melainkan proses yang mulai menunjukkan hasil nyata. Marquez terlihat lebih menyatu dengan motor, lebih sabar dalam membaca situasi, dan lebih efisien dalam setiap lap. Dengan hasil ini, Marc Marquez jelas akan menjadi salah satu kandidat kuat untuk pole position. Namun yang lebih penting, ia telah menempatkan dirinya dalam posisi strategis untuk balapan. Konsistensi dalam kondisi sulit seringkali menjadi penentu hasil akhir. Dan sejauh ini, Marc Marquez unggul dalam aspek tersebut. Para rival mungkin masih fokus pada catatan waktu tercepat, tapi Ducati melihat sesuatu yang lebih dalam. Stabilitas, kontrol, dan kecerdasan balap. Dan jika semua itu dipadukan dalam satu paket saat balapan nanti, maka bukan tidak mungkin Brasil akan menjadi panggung pembuktian berikutnya bagi Marc Marquez. Tekanan itu nyata, dan kali ini datang dari dalam. Ketika hasil buruk mulai menggerogoti awal musim, Ducati justru mengirim sinyal tegas. Mereka tidak panik. Bahkan, sang CEO Claudio Domenicali secara terbuka percaya satu hal. Marc Marquez akan merespons dengan cara paling berbahaya, menyerang balik. MotoGP 2026 memasuki seri kedua di MotoGP Brasil 2026, berlangsung pada 20–23 Maret di Autodromo Internacional Ayrton Senna. Sirkuit yang kembali ke kalender ini langsung menjadi panggung penting, bukan hanya karena karakter teknisnya, tetapi juga karena momentum yang dibawanya.
terutama bagi Marquez yang datang dengan beban besar usai kegagalan di Thailand. Alih-alih menutup diri, Ducati justru memperlihatkan keyakinan penuh. Marc tidak kehilangan apapun selain hasil. Kecepatannya tetap ada, ujar Domenicali dalam pernyataan yang terdengar lebih seperti peringatan bagi rival ketimbang pembelaan. Pembalap seperti dia tidak butuh waktu lama untuk bangkit. Brasil bisa menjadi titik awalnya. Pernyataan itu menyiratkan satu hal penting. Ducati melihat masalah di Thailand sebagai anomali, bukan tren. Pada seri pembuka di Buriram, Marc Marquez memang gagal memenuhi ekspektasi. Penalti di sprint race merusak peluangnya sejak awal. Sementara masalah ban di balapan utama mengakhiri potensi comeback yang sempat terlihat menjanjikan. Kombinasi dua faktor tersebut membuatnya harus puas finish di luar podium dan tercecer di posisi ke-8 klasemen sementara. Hasil yang jauh dari standar seorang juara bertahan. Namun jika melihat lebih dalam, data performa menunjukkan cerita berbeda. Marc Marquez tetap kompetitif dalam hal pace lap, terutama di fase awal balapan sebelum insiden terjadi. Ini menjadi dasar optimisme Ducati bahwa problem utamanya bukan pada kecepatan, melainkan eksekusi dan sedikit faktor teknis. Dengan kata lain, fondasi untuk bangkit sudah ada, dan Brasil menawarkan kondisi yang berbeda. Layout Autodromo Internasional Ayrton Senna dikenal menuntut stabilitas saat pengereman keras serta transisi cepat antar tikungan. Karakter ini secara historis cocok dengan gaya balap agresif Marc Marquez yang mengandalkan late braking dan kontrol motor di batas maksimum. Jika paket motornya bekerja optimal, kombinasi tersebut bisa menjadi senjata mematikan. Meski begitu, tantangan tidak datang dari satu arah saja. Dua pembalap muda, Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi, saat ini memimpin klasemen dengan kepercayaan tinggi. Acosta tampil eksplosif dengan pendekatan tanpa kompromi, sementara Bezzecchi menunjukkan kedewasaan balap yang semakin matang, tenang, presisi, dan minim kesalahan. Konsistensi keduanya menjadi ancaman nyata, terutama dalam konteks kejuaraan jangka panjang. Namun Domenicali tampaknya tidak terlalu khawatir. Musim ini panjang, yang penting bukan bagaimana Anda memulai, tapi bagaimana Anda merespons tekanan, katanya. Marc tahu itu, dan kami tahu dia akan merespons. Kalimat itu mencerminkan filosofi Ducati saat ini, membangun kepercayaan, bukan reaksi berlebihan. Mereka memahami bahwa dalam kejuaraan seketat MotoGP modern, satu akhir pekan buruk tidak menentukan segalanya, tetapi respons terhadapnya bisa menentukan arah musim. Dengan atmosfer penuh tantangan yang menambah antusiasme penggemar Indonesia, seri Brasil menjadi lebih dari sekedar balapan. Ini adalah momen pembuktian, titik balik potensial, dan mungkin awal dari kebangkitan. Jika Marquez benar-benar menemukan ritmenya di Goiânia, maka pesan yang dikirim akan jelas. Perburuan gelar belum berubah pemiliknya, dan bagi para rival, itu adalah skenario terburuk. Pedro Acosta belum puas meski pimpin klasemen. Saya ingin mengalahkan Marc Marquez secara murni. Persaingan panas langsung tersaji sejak seri pembuka MotoGP Thailand 2026 di sirkuit Buriram. Hasil balapan memang menempatkan bintang muda Pedro Acosta sebagai pemimpin klasemen sementara. Namun, di balik pencapaian tersebut, pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu justru mengaku belum merasakan kepuasan penuh. Bagi Acosta, kemenangan sejati bukan hanya soal angka di klasemen, melainkan bagaimana ia mampu mengalahkan rival utamanya, Marc Marquez, dalam duel yang benar-benar adil di lintasan. MotoGP Thailand 2026 memang menjadi seri yang penuh drama sejak awal akhir pekan. Balapan sprint menghadirkan pertarungan ketat antara Pedro Acosta dan Marc Marquez yang saat ini memperkuat tim pabrikan Ducati Lenovo Team. Pada sprint race tersebut, Pedro Acosta berhasil keluar sebagai pemenang. Namun, hasil itu tidak sepenuhnya membuatnya puas. Pasalnya, Marc Marquez yang terdepan setelah duel sengit dengan Pedro Acosta harus menerima penalti drop satu posisi akibat manuver agresifnya dalam lap terakhirnya kepada Pedro Acosta. Situasi tersebut secara tidak langsung membantu Pedro Acosta mengamankan kemenangan. Bagi sebagian pembalap, kemenangan tetaplah kemenangan. Namun, tidak demikian bagi Pedro Acosta.
Pembalap Spanyol berusia muda itu justru melihat situasi tersebut sebagai sesuatu yang belum benar-benar mencerminkan duel murni antara dua pembalap yang sedang berada dalam performa terbaiknya. Dalam pandangannya, Marc Marquez masih merupakan salah satu tolok ukur tertinggi di MotoGP. Dengan pengalaman panjang serta mental juara yang telah terbukti selama bertahun-tahun, Marc Marquez tetap dianggap sebagai lawan yang harus dikalahkan secara langsung di lintasan, bukan melalui situasi yang dipengaruhi penalti ataupun masalah teknis. Drama tidak berhenti pada sprint race. Pada balapan utama hari Minggu, cerita kembali berubah. Pedro Acosta tampil konsisten sepanjang lomba dan mampu memperbaiki posisinya karena performa yang solid. Namun di sisi lain, Marc Marquez kembali menghadapi kesialan yang tak terduga. Pembalap Ducati tersebut mengalami masalah teknis serius yang kemudian diketahui berasal dari pecahnya ban saat balapan berlangsung. Insiden tersebut jelas mengganggu performa Marc Marquez dan membuatnya tidak mampu bertarung dan menyudahi balapan lebih awal. Kondisi ini membuat Pedro Acosta kembali merasa bahwa hasil yang ia raih belum sepenuhnya mencerminkan pertarungan sebenarnya. Ia menyadari bahwa dalam kondisi normal, Marc Marquez adalah pembalap yang sangat sulit dikalahkan. Justru karena itulah, Pedro Acosta memiliki ambisi yang jauh lebih besar dari sekedar memimpin klasemen sementara. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu mengalahkan Marquez melalui duel murni, adu kecepatan, strategi balapan, serta kemampuan membaca situasi di lintasan. Sikap tersebut memperlihatkan mental kompetitor sejati dari Pedro Acosta. Meski masih berada di tahap awal kariernya di kelas utama, ia sudah menunjukkan standar yang sangat tinggi terhadap dirinya sendiri. Banyak pengamat melihat bahwa rivalitas antara Pedro Acosta dan Marc Marquez berpotensi menjadi salah satu cerita besar dalam musim MotoGP tahun ini. Di satu sisi, ada Marc Marquez, sosok juara dunia dengan pengalaman luar biasa yang kini mengendarai motor Ducati yang terkenal kompetitif. Di sisi lain, ada Pedro Acosta, talenta muda dengan agresivitas dan keberanian yang seringkali mengingatkan publik pada generasi juara sebelumnya. Jika performa keduanya terus berada di level tinggi, maka duel antara KTM dan Ducati berpotensi menjadi salah satu rivalitas paling menarik dalam beberapa musim terakhir. Terlebih lagi, Pedro Acosta telah menunjukkan bahwa dirinya tidak sekedar datang sebagai pembalap berbakat, melainkan sebagai penantang serius dalam perebutan gelar. Dengan masih panjangnya musim MotoGP, peluang untuk menyaksikan duel langsung antara Pedro Acosta dan Marc Marquez masih sangat terbuka. Dan bagi Pedro Acosta sendiri, satu hal sudah jelas. Ia tidak hanya ingin menang, ia ingin menang dengan cara yang tidak meninggalkan keraguan. Karena bagi Pedro Acosta, kepuasan sejati baru akan datang ketika ia mampu menaklukkan Marc Marquez dalam pertarungan murni di lintasan, tanpa penalti, tanpa masalah teknis, dan tanpa faktor keberuntungan. Sebuah duel yang benar-benar ditentukan oleh skill, strategi, dan keberanian di atas motor. Dominasi yang selama 2 musim terakhir terasa nyaris absolut, akhirnya runtuh. Dan yang meruntuhkannya bukan kebetulan. Aprilia Racing membuka MotoGP 2026 dengan pernyataan keras di MotoGP Thailand 2026 bukan sekedar kemenangan, tetapi demonstrasi kekuatan teknis dan konsistensi tim yang langsung mengguncangkan peta persaingan. Di saat banyak pihak masih menempatkan Ducati sebagai tolok ukur utama performa, Aprilia justru tampil sebagai paket paling komplit di Buriram. Sejak sesi latihan bebas, sinyal kecepatan Aprilia sudah terlihat. Motor RSGP menunjukkan keseimbangan yang solid antara akselerasi keluar tikungan dan stabilitas saat pengereman keras, dua aspek krusial di sirkuit dengan karakter stop and go seperti Buriram. Hasilnya konkret. 4 pembalap Aprilia konsisten berada di 5 besar sepanjang akhir pekan. Dan di balapan utama, Marco Bezzecchi mengeksekusi performa dengan sempurna. Ia memimpin sejak fase awal, menjaga ritme lap yang stabil, serta mengontrol degradasi ban dengan presisi tinggi. Tidak ada drama, tidak ada tekanan berarti dari belakang. Bezzecchi tak terkejar. Kemenangan itu bukan hasil duel lap terakhir.
Itu kemenangan yang dibangun lewat kontrol penuh sejak start hingga garis finish. Fakta penting, dalam beberapa musim terakhir, jarang ada tim yang mampu mengunci balapan utama sejak lap pembuka tanpa tekanan signifikan dari Ducati. Thailand 2026 menjadi pengecualian. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, menegaskan, kemenangan ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari proyek jangka panjang yang telah dibangun bertahun-tahun. Kami tidak datang ke Thailand untuk membuat kejutan satu kali, tegas Rivola dalam pernyataan pasca balapan. Target kami adalah konsistensi di setiap seri. Jika kami bisa menjaga level ini, maka kami tidak lagi berbicara soal menantang, kami berbicara soal memimpin. Pernyataan itu mencerminkan kepercayaan diri yang kini tumbuh di internal Aprilia. Proyek pengembangan aerodinamika, distribusi bobot motor, serta optimalisasi elektronik tampaknya telah mencapai titik kematangan yang selama ini mereka kejar. Yang menarik, Aprilia tidak hanya cepat dalam satu lap, mereka kuat dalam long run. Ini indikasi penting bahwa performa mereka bukan sekedar hasil kondisi trek tertentu. Sementara itu, perhatian besar tertuju pada kubu Ducati Lenovo Team. Tim yang selama ini menjadi standar emas MotoGP justru meninggalkan Thailand dengan tanda tanya besar. Harapan utama mereka, Marc Marquez, mengalami insiden pecah ban yang mengakhiri peluang kompetitifnya di balapan utama. Insiden tersebut bukan hanya merugikan secara hasil, tetapi juga memicu diskusi teknis. Apakah itu murni faktor eksternal? Apakah tekanan setup terlalu agresif? Atau ada batas performa komponen yang terlampaui? Dalam olahraga seketat MotoGP modern, satu kegagalan teknis bisa menjadi titik awal evaluasi besar-besaran. Marc Marquez sebelumnya juga menerima penalti di sprint race, membuat akhir pekan Ducati terasa jauh dari kata ideal. Kombinasi kesalahan balap dan kendara teknis memunculkan persepsi bahwa dominasi mereka tidak lagi tak tersentuh. Namun penting dicatat, satu seri tidak serta-merta menghapus fondasi teknis Ducati yang kuat. Yang berubah adalah narasi. Kini ada penantang nyata. Keunggulan Aprilia di Thailand dapat dijelaskan melalui beberapa faktor kunci. Manajemen ban lebih stabil. Di tengah suhu lintasan tinggi, RSGP mampu menjaga degradasi ban belakang lebih baik dibanding rival. Ini memungkinkan pembalap mempertahankan pace tanpa penurunan signifikan di 5 hingga 7 lap terakhir. Stabilitas pengereman. Sektor pengereman keras di Buriram menjadi titik kuat Aprilia. Motor mereka tampak minim gejala catar dan tetap presisi saat masuk tikungan. Distribusi performa tim. Bukan hanya satu pembalap yang cepat, konsistensi kolektif di 5 besar menunjukkan paket motor bekerja di berbagai gaya balap. Jika performa ini berlanjut di trek dengan karakter berbeda, maka musim 2026 bisa berubah menjadi era baru. Kemenangan di seri pembuka memberi keuntungan psikologis yang sangat besar. Aprilia tidak hanya memimpin klasemen konstruktur, tetapi juga mengirim pesan bahwa mereka siap mengakhiri era dominasi tunggal. Bagi Ducati, tekanan meningkat. Ekspektasi tinggi selalu melekat pada tim dengan sejarah kemenangan besar. Ketika hasil tidak sesuai harapan, sorotan media dan publik menjadi lebih tajam. Marc Marquez sendiri dikenal memiliki mental kompetitif luar biasa. Namun awal musim yang kurang ideal memaksanya mengejar sejak dini, situasi yang sering meningkatkan risiko strategi agresif. Sementara itu, Rivola dan Aprilia berada di posisi nyaman, memimpin tanpa beban mengejar. MotoGP Thailand 2026 mungkin baru satu seri, tetapi dampaknya terasa signifikan. Aprilia membuktikan prediksi pramusim bukan sekedar hype. Mereka tampil matang, cepat, dan terorganisir. Ducati untuk pertama kalinya dalam waktu lama terlihat bisa diserang. Pertanyaan besarnya kini, apakah ini hanya kemenangan awal musim yang situasional atau benar-benar awal dari perubahan keseimbangan kekuatan di MotoGP? Jawabannya akan terlihat dalam beberapa seri ke depan. Namun satu hal sudah jelas, Thailand 2026 menjadi penanda bahwa persaingan musim ini tidak akan berjalan satu arah. Dan bagi penggemar MotoGP, itu kabar terbaik yang bisa terjadi. Tekanan besar, ekspektasi tinggi, dan rekor panjang yang akhirnya terhenti. Seri pembuka MotoGP 2026 di Buriram bukan sekedar balapan biasa bagi Ducati, melainkan akhir pekan yang menguji fondasi mental proyek mereka bersama Marc Marquez. Di tengah badai kritik dan hasil yang jauh dari harapan, satu hal justru mencuri perhatian pedok. Ketenangan luar biasa sang juara dunia.
Berlaga di Chang International Circuit, Ducati untuk pertama kalinya dalam 88 seri gagal menempatkan pembalapnya di podium. Statistik yang selama bertahun-tahun menjadi simbol dominasi pabrikan Italia itu runtuh dalam kondisi yang penuh drama. Hasil tersebut tentu menjadi pukulan, terlebih karena pembalap yang diandalkan untuk memimpin era baru adalah